Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini hari Minggu tanggal 14 September 2025. Hari Jumat lalu IHSG naik sedikit 1,37% ya, 106 poin. Dan setelah sekian lama asing jualan, hari Jumat kemarin mereka melakukan pembelian. Apakah ini tanda pembalikan IHSG dari investor asing? Nah, kita lihat aja nanti di minggu depan ya. Terus Menteri Keuangan kemarin juga sudah info kalau 200 triliun sudah dibagi-bagi ke bank BUMN. Ada apa ya kemarin ya, BRI, ada BSI, ada BTN kalau nggak salah, Bank Mandiri dan seterusnya. Ada banyak lah. Dan tentu dari situ bank-bank BUMN ini akan terpaksa melakukan atau penyaluran kredit. Dan mungkin kreditnya banyak yang diskon karena kalau nggak disalurkan memang kondisinya akan menjadi cost bagi mereka karena mereka harus bayar bunga sekitar 4% per tahun ya ke Bank Indonesia. Jadi itu cara sebenarnya pemerintah untuk memaksa ada likuiditas yang masuk di pasar. Terus kemarin juga disampaikan juga sama Menteri Keuangan ya yang Pak Purbaya bahwa yang di review atau yang dilihat oleh mereka itu adalah salah satunya adalah money supply ya, M0 kata Pak Purbaya di salah satu diskusinya. Dan memang kondisinya di berapa ini? 1 2 3 4 ya, 4 bulan terakhir itu tidak ya istilahnya apa? Tidak signifikan gitu loh. Tidak signifikan pertumbuhannya atau penambahannya dari money supply di Indonesia ya, khususnya Indonesia. Ini data dari Tradingnomics bertambahnya sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit bertambah. Oke, terus hari ini saya akan bahas public expose-nya beberapa perusahaan. Sebenarnya ada 3 perusahaan. Pertama ada Dimas, kemudian ada United Tractor, kemudian ada ITMG. Moga-moga aja keburu ya, karena biasanya public expose ini agak detail ya. Jadi pertama kita dari apa dulu nih ya, United Tractor yang paling pertama lah. 8 September lalu ini melakukan public expose. Ini United Tractor itu salah satu perusahaan yang lengkap ya, lengkap. Didirikan tahun 1972, 39.000 karyawan, go publicnya 89, kapitalisasi pasar 78 triliun. Jadi ini miliknya Astra 59%, kemudian publik 37%. Dan aktivitasnya ada di mesin konstruksi, kontraktor penambangan, kemudian pertambangan dan segmen lainnya. Ini ada beberapa anak perusahaan atau beberapa entitas yang mereka punya, termasuk Akset ya. Akset itu di bawahnya United Tractor. Akset ini infra ya, infra. Ada konstruksi. Terus ada mesin konstruksi, ini ada TPE atau United Tractor Pandu Engineering, ini Patria. Kemudian Bina Pertiwi, ini spare partnya. Kemudian ada Pama Persada, ini kontraktor pertambangan. KPP juga kontraktor pertambangan. Batubara ada Turangga. Aginkot ini emas. Kemudian Sumbawa Jaya ini juga emas. Nikel ada Strategic Pacific. Jadi mereka ini cerdas ya, karena pertambangan batubara itu makin sunset atau makin berkurang, maka ada segmentasi yang mereka sekarang galakkan. Salah satunya adalah di emas dan nikel. Jadi sudah mulai agak menghasilkan ini emas dan nikelnya. Jadi enaknya pegang perusahaan yang punya manajemen yang progresif dan terbuka dan punya strategi yang bagus itu seperti ini. Jadi aman, tenang kita. Kemudian segmen lainnya ada energi, kemudian ada industri konstruksi. Nah, ini kinerja perseroan. Kalau mesin konstruksi, penjualan alat berat Komatsu ini luar biasa ya, naik 23% posisinya dibandingkan 7 bulan 2024. Jadi ini bagus nih, laporannya nggak cuma 6 bulan tapi langsung 7 bulan. Sehingga closingan di tahun 2025 ini sepertinya akan lebih baik daripada 2024 kalau dibandingkan 7 bulan ini. Ya, 2.500 sampai 3.098, berarti naik 23%. Itu yang paling besar adalah di pertambangan. Jadi kalau kemarin kita review Hexa itu kebanyakan di kehutanan. Artinya sebenarnya ini UT dan Hexa itu nggak ketemu head to head secara langsung untuk main produknya mereka. Jadi kalau Hexa main produknya ada di kehutanan,
Kalau UT ada di pertambangan. Walaupun UT itu juga di kehutanan juga masuk nih ya 11%. Terus penjualan unit truck atau Scania juga mengalami kenaikan. Ini ada 114 unit. Berarti kira-kira ada 41% sama 11%. Spare part juga naik 2%. Jadi hampir semuanya naik. Terus di produksi batu bara ini bagus karena ada stripping rasio yang berkurang ya, dari 2024 ke 2025 ini berkurang 9%. Jadi bagus ya. Pemindahan tanah dengan hasil yang dicapai itu lebih bagus secara rasionya. Makin kecil stripping rasio, makin efisien sebenarnya penambangan batu bara itu, karena cost-nya juga makin sedikit ya, tanah yang diambil kan makin dikit, tapi hasilnya makin banyak. Terus pertambangan batu bara ini penjualannya ini dalam ribuan ton, berarti dibandingkan 2024 ini juga naik ya 12%, 9,5 juta ton berarti ini. Sama mereka di pecah-pecah ya, ada segmen batubara thermal, kemudian ada batubara metalurgi dan perdagangan batubara dari pihak ketiga. Kalau dilihat di pihak ketiga ini ada mengalami penurunan, batubara thermal naik, batubara metalurginya naik ya. Terus penambangan emas ini juga naik ya, 12%, ini 143.000 ons. Jadi bagus, walaupun dibandingkan 2021-22 ini cukup turun nih, 21, 22, 23, 24 ini baru naik kan, 25 kalau kondisinya kayak gini harusnya lebih baik daripada 2024. Jadi bagus untuk United Tractor. Terus ada bisnis nikel. Bisnis nikel penjualannya juga naik 18%. Kemudian penjualan nikel metal dari RKE, ini saya kurang tahu ini detailnya. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri, tapi karena segmentasinya ini tuh tidak terlalu besar ya. Jadi saya anggap di 4% itu nggak ada artinya ya, penurunan 4%. Terus energi terbarukan ini ada beberapa ya, PLTA, solar PV, gas panas bumi ya. Panas bumi mereka juga masuk. Jadi bagus, ini bagus banget ya. Ringkasan keuangan perseroan ini laba rugi konsolidasi pendapatan bersih naik, mesin konstruksi naik, kontraktor pertambangan yang turun sama pertambangan batubara thermal metalurgi turun. Penambangan emas naik 60%, segmen lainnya naik 7%. Jadi laba bersihnya dibandingkan 2024 turun 15%. Jadi ada beberapa mungkin inefisien di dalamnya, atau ada accrue yang ditarik ya di posisi kuartal 1 dan kuartal 2 ini posisi keuangannya. Jadi kondisinya laba per sahamnya turun 15%. Walaupun kalau ngelihat tadi di area sini semuanya sebenarnya secara kondisi itu naik ya, dalam unit itu naik. Apakah ada diskon harga dan seterusnya ya, kita bisa cek ya. Harusnya sih harganya memang lebih rendah daripada 2024. Terus ini CSR, ada pendidikan, ada kesehatan, kantong darah, ada lingkungan, ada bank sampah, program kampung, kewirausahaan, nilai total transaksi ini binaan UT ya 1,43 miliar, lumayan, ini lumayan gede. Tanggap darurat bencana, kemudian cukup ya. Jadi UT kesimpulannya lebih baik daripada 2024. Terus kita masuk ke ITMG, nanti kita bandingkan di akhir ya. Kita masuk ke ITMG kemarin tanggal 10 September mereka punya paparan publik. Ringkasan kinerja ini 2 kuartal 2025 performanya produksi itu minus 5% on kuartalnya, tapi year on year-nya naik 17% ya. Penjualan posisinya minus kuartalannya, tapi year on year-nya tidak kemana-mana. Performa keuangan juga ada penurunan. Jadi kondisinya secara ITMG ini ada penurunan laba bersih ya, untuk berdasarkan kuartal turun 58%. Jadi kalau dilihat 940 ini ke 380, kemudian year on year-nya 59%, berarti dari sini ke sini ya. Lumayan turunnya ya. 59% juga. ITMG juga meraih penghargaan 2025, kemudian apalagi ini? Dia ke nikel juga ya.
berubah ke nikel. Kemudian bisnis nikel ini ada cadangan dan sumber daya. Jadi jangan salah kira, yang kita perlu amati adalah di cadangannya ya, 83 juta ton basah ini. Kalau sumber daya ini itu masih belum pasti ya, per Juni 2023. Jadi produksinya kalau ngelihat seperti ini kan sekitar berapa ini? 1,7 juta ton. Jadi kalau dia punya cadangan 83 juta, taruhlah 2 juta ton aja. Berarti sekitar 41 tahun ya, 41 tahun baru habis dari cadangan yang ada. Kalau produksinya tidak meningkat ya. Terus ini ada update energi terbarukan, kemudian batu bara. Nah, ini batu bara kalau ngelihat seperti ini di 2025 kondisinya memang turun. Tapi kalau dilihat di kuartal 2 ya, Juli ini sudah mulai naik dan sekarang ini mulai turun lagi nih. Ke 100 lagi. Kemarin kan sempat ke 115 ya. 115, 110 kemudian turun lagi ya ke 100. Saya nggak tahu karena mungkin ada perlambatan juga ekonomi di dunia. Jadi beberapa batu bara itu turun mungkin karena konsumsinya juga mengalami penurunan. Karena kalau dilihat di harga emas, mana ya harga emas? Nah ini harga emas ini all time high ini bertahan. Jadi belum ada pullback seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini kan ada pullback nih di harga emas berapa nih ya? 5%-an ya turun. Jadi dikocok-kocok di sini nih 5% naik, 5% turun gitu. Tapi yang sekarang ini harga emas spot ini posisinya 4 hari terakhir itu masih di 3.643 dolar per troy ounce. Jadi masih di angka all time high-nya. Jadi kalau kita tarik jauh ke belakang, ini memang yang paling tinggi harga emas hari ini. Sehingga bisa jadi biasanya kan gitu ya. Kalau mau krisis, kalau mau ada resesi atau mau ada perlambatan ekonomi, itu biasanya uang itu dibelikan ke emas. Safe haven. Jadi menjaga nilai. Sebenarnya bukan instrumen investasi menurut saya kalau emas itu, tapi menjaga nilai. Terus ini penjualan batu bara 2 kuartal berdasarkan destinasi ini 5,8 metrik ton juta ya ini ya. Ini ada ke Thailand, Eropa, India, Bangladesh, Tiongkok paling gede, Jepang juga lumayan. Tuh, Jepang aja masih pakai batu bara loh. Semaju-majunya itu masih pakai batu bara Jepang itu. 29% ke Tiongkok, 27% ke Indonesia, 16% ke Jepang ya. Terus ini operasinya mereka ada di IMM, GPK, Geraha Pancakarsa, ini ada TCM dan TIS. Ini yang paling gede itu di IMM ya, 7 metrik ton target dalam 1 tahun, kemudian 2,1 metrik ton itu di GPK dan seterusnya ya. Termasuk ini BEK ini juga gede nih, 8,4. Jadi yang nomor 1 BEK, nomor 2 IMM dan seterusnya. Target produksi 2025 itu adalah 20 metrik ton. Sedangkan sudah 2 kuartal dia baru produksi 5,1 ya. Oh, saya salah. Bukan 2 kuartal, tapi itu hanya kuartal 2 saja itu yang 5,8 sorry. Nah ini ketemu datanya kalau 2 kuartal itu sudah 10,4 juta ton ya. Jadi dijumlahkan aja ini kuartal 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi jumlah semua itu 10,4 juta ton. Jadi lumayan kalau dia punya target itu 20,8 sampai 21,9. Harusnya dengan 1 dan 2 itu sudah capai 10, artinya sudah 50%. Ini kemungkinannya tercapai ya targetnya mereka. Terus dilihat dari laporan keuangan pendapatan di 2024 dibandingkan 2025 itu memang ada penurunan, laba bersih juga penurunan, EBITDA juga turun karena rata-rata harga jualnya itu juga turun ya. Kalau di kuartal 2 2024 itu 95 dolar per ton, ini turun 81 dan turun 74 di kuartal 2. Harusnya kuartal 3 itu mulai ada kenaikan. Jadi dibandingkan dengan harga tadi ya, coal ini. Nah, ini kuartal 2 kan turun nih. Kuartal 1 turun, kuartal 2 turun. Nah, kuartal 2 itu biasanya pakai backdate. Jadi
harga sebelumnya gitu ya. Ada backdate-nya lah. Artinya nanti di kuartal 3 kemungkinan naik. Nah, kalau ini turun lagi, ini akan efek di kuartal 4 mestinya. Nanti kita lihat aja di kuartal 3-nya ITMG mereka punya laporan seperti apa. Kalau dilihat di sini mereka masih bisa mempertahankan margin laba kotor, jadi itu bagus secara persentase kecuali di kuartal 2 2025. Jadi ini yang tidak bisa dipertahankan. Artinya ada sesuatu ya yang tidak efisien di arah operasional atau di arah laporan. Di situ nanti apa namanya, kemarin kalau nggak salah sudah sempat saya bahas di laporan, saya lupa itu kemarin apa perbedaannya ya. Nanti teman-teman lihat lah, atau kalau ada di sini nanti kita bahas di sini. Terus di kuartal 2 ini nisbah kupasnya juga naik. Nah, udah harganya turun, nisbah kupasnya naik, berarti efisiensinya turun. Nah, ini salah satu ya, salah satu yang membuat dia punya cost itu gede ya. Nisbah kupasnya naik dibandingkan kuartal 1 2025. Terus rincian total biayanya juga ini sama nih, ada kenaikan. Kemudian laporan posisi keuangan, DER kecil banget, realisasi belanja, kas terhadap total aset bagus. Ya ini yang paling berat itu adalah di margin laba bersih ya, turun ya 14%. Turunnya jauh banget nih. Secara persentase turunnya jauh banget. Nah, itu untuk ITMG. Jadi posisinya memang ada penurunan, tapi produksinya sebenarnya tidak signifikan turun. Jadi lebih banyak ke harga dan efisiensi yang ada di situ, dan mestinya mereka bisa mengatasi itulah, mengatasi kondisi itu di kemudian hari. Jadi saya sendiri masih percaya terhadap perusahaan ini. Terus selanjutnya ada Delta Mas ya, Pura Delta Lestari. Ini ada jadi kawasan industri yang ada di Delta Mas Cikarang ya, kota Delta Mas ini ada di kawasan industri, ada juga ada perumahan dan seterusnya ya. Teman-teman yang nggak bisa ke sini bisa melihat dari foto-foto ya, di sana juga ada tuh. Dan ini overview dari 93 sampai 2025, mulai dari pembentukan Delta Mas, kemudian akses tol dan seterusnya ya. Kemudian sampai apa nih? Ada WTP ya 2025 dan seterusnya. Oh, dia punya perumahan juga. Nah, struktur kepemilikannya 17% publik. Ini ada Sumber Arus Mulia ini 57% dan ada Sojitz ini Jepangnya. Jepang itu Sojitz yang corporation. Jadi dipakai untuk marketing karena rata-rata investor itu dari Jepang. Jadi bagus ya. Jadi karena ada orang Jepang itu biasanya Jepang tuh percaya, trust sama sesamanya ya. Makanya penjualan kawasan industrinya itu rata-rata juga dari Jepang. Ya, ini gambaran bisnis model, tapi intinya adalah Delta Mas itu jualan tanah untuk industri. Itu yang paling besar. Ya, posisinya di sini ada Toyota, Daihatsu, kemudian AHM, kemudian macam-macam ya. Terus ada infrastruktur juga, kemudian ada direct access. Ini sebenarnya ya memang keluar pintu tol itu langsung ada lambang ini, lambang Delta ini, itu langsung Delta Mas. Jadi di Cikarang tuh ada pintu Delta Mas, ada Cibatu untuk Lipo, ada Cikarang Barat ya. Cikarang Barat itu untuk kawasan industri Jababeka. Jadi masing-masing kawasan industri sekarang sudah punya pintu tol. Kalau dulu hanya Cikarang Barat saja dan Delta Mas. Sekarang Lipo punya ya. Ini master plan, ini ada per Juni land banknya. Industrial itu sudah menurun sebenarnya. Komersial masih lumayan banyak, residensial juga lumayan banyak. Total ada 642 hektar. Terus ada beberapa big tenant ya, ada KITIC, ada Suzuki, Hyundai Motor, Astra Honda Motor dan seterusnya. Nah, ini Kitik ini apa ini ya? Saya nggak tahu ini teman-teman kepanjangannya apa. Nah, terus ini ada customer-customernya mereka, ada Suzuki, AHM, Hyundai dan seterusnya ya. Frisian Flag, Nippon Express, Sankyu, Fuji Trans, Daikin ya. Ini AC. Kemudian YKK ya, YKK ini resleting. Terus ini ada update juga, ada industrial zone yang baru di pojokan agak belakang nih. Networknya sudah fiber optik, jadi sudah bagus. Karena di Delta Mas itu juga beberapa ada data center ya, data center yang di sono. Komersial area, ada hotel, kemudian ada mall ya, mall terbesar di Asia Tenggara itu ya, Ion ya.
Ion. Kata marketingnya nyebutnya Ion ya Pak gitu. Jadi kita di sono pernah ada acara nyewa di situ, bukan nyewa sih, apa namanya ya, di hallnya gitu, dipesenin sama marketingnya nyebutnya Ion Pak, bukan Ion ya, Ion Deltamas, bukan Ion Cikarang tapi Ion Deltamas. Wah, Cikarang itu kurang menarik bagi marketing gitu. Saya juga kalau ditanya dari kampung itu, kerja di Jakarta ya Rif, iya gitu kan jawabnya, karena plat nomornya kan B gitu. Taunya teman-teman di kampung kan ya Jakarta gitu kan, B, padahal sebenarnya di pojokan Cikarang di pinggir sawah kan. Platnya masih B sih, Cikarang masih B. Kerawang baru T. Terus ada development residensial, ini banyak banget ini. Nah, intinya ada di sini nih. Financial update ya, marketing sales achievement 2021, 22, 23, 24, 25. Jadi kalau dilihat sebenarnya mereka itu stabil di angka 1,7 sampai 1,8 triliun ya, selama beberapa tahun. Nah, cuma di 2025 ini achievementnya dari targetnya mereka yang 1,8 itu masih jauh banget, karena ini sudah bulan Juni nih. Dia baru dapat 580 miliar. Ini kalau dikalikan 2 kan cuma 1,2 ya. 1,1 lah, 1,1 T. Nggak nyampe 1,8. Artinya di kuartal 2 dan 3 ini, 3 dan 4 mereka harus ngegas banget karena achievementnya baru 32% dari sales, tapi targetnya belum berubah ya. Nah, ini dibandingkan di 2024 bulan Juni 2024 1,2 itu sudah dapat ya, kuartal 1 kuartal 2. Tapi di sini kuartal 1 kuartal 2 baru dapat 613. Sehingga net profitnya, nah kalau dilihat dari segmennya ini 94 dan 90% itu dari industrial. Jadi memang kita tidak bisa berharap yang lain ya untuk Deltamas. Intinya mereka harus jualan ke industri ya, jualan tanah ke pabrik-pabrik. Jadi kalau tidak ada pembukaan pabrik baru dia nggak bisa jualan, intinya gitu ya. Industrial nih ya, 1,1 T jadi 500, jadi lainnya langsung drop. Karena kenapa? Residensial itu cuma 26 miliar ya, kemudian komersial cuma 22 sampai 17 miliar, hotel cuma 8 miliar kan, kemudian rental cuma 8 miliar. Jadi kalau nggak dapat industrial, jauh banget dia punya sales yang drop. Terus cash dan ekuivalennya ya, kalau dilihat ini pernah di 2024 di 1,7 T karena nggak bagi dividen pada waktu itu ya. Terus pernah ketunda, kemudian akhirnya bagi dividen. Ya kalau dilihat ini pernah ketunda ya, di 2023 itu cuma bagi dividen 579 miliar. Kemudian 2024 ini 1,3 T dia bagi dividen. Nah, per Juni itu 594 dia punya cash. Jadi seolah-olah mirip dengan punyanya dia di tahun 2021. Artinya apa? Kalau melihat kondisi seperti ini, apakah dia memungkinkan untuk bagi dividen nanti di fiscal year 2025? Menurut saya masih memungkinkan. Tinggal payout rasionya berapa? Apakah 98, 99, 48 seperti sebelumnya atau 105 gitu. Tapi kalau ngelihat dari partnernya dia yang punyanya Sojitz ya, perusahaan Jepang itu kan jarang sekali dia punya berubah-berubah inilah istilahnya, berubah-berubah kebijakan itu jarang banget ya. Perusahaan Jepang itu selalu ajak biasanya punya kebijakan. Dan saya yakin sih 2025 ini harusnya secara probabilitas mereka tuh masih bagi dividen. Nah, tinggal yieldnya aja nanti yang kita perhitungkan berapa. Nah, ini nggak perlu dibahas lagi karena revenue udah pernah dibahas. Dan nah ini sudah tahap akhir, kesimpulannya bagaimana? Kita lihat ya. Harga terakhir Demas di 137, kemudian ITMG 22.325, ONTR di 26.475. Jadi kalau ngelihat grafik di Demas itu masih konsolidasi ya, masih di bawah lah ini ya, 137, 136, 139 ya, 138 gitu-gitulah ya. Ini masih dalam periode sebenarnya menarik untuk cicil-cicilannya dia ya. Potensinya Deltamas itu bagi dividen itu 2 kali sebenarnya ya. 2 kali, kadang sekali, kadang 2 kali ya. Kita anggap ini gimana ya, bingung. Ya udah apapun itulah ya. Pokoknya intinya setahun bagi
itu EPS terakhir kan sekitar 17 itu yang paling rendah. Jadi kalau dia bagi kita ambil 80% aja. Kalau ngelihat tadi public expose-nya di sini kan sebenarnya nggak pernah ya dia 80%, pasti 98 atau cuma 50% atau 105. Jadi kalau 99% itu memungkinkan dia bagi 12 persenan. Tapi kalau kita ambil di 80% saja itu cuma 10%. Itu kalau 17 ya closingnya di sampai akhir tahun. Kemudian ITMG masih yieldnya 7,7, UNTR di 6,8. Jadi semuanya masih di atas bunga deposito dan menurut saya masih lumayan oke untuk dikoleksi sebenarnya untuk jangka panjang. Jadi kalau ngelihat seperti ini kita bisa masukkan di simulasi dividend for living sampai nanti 25 tahun nabung ya. Nabung modal awal kita nggak ada, nabung 2 juta per bulan selama 25 tahun itu asetnya jadi 2,9 miliar dengan catatan punya yield tadi itu 10% per tahun ya, dan kenaikan investasi asumsinya itu di 20% per 5 tahun. Ini kita punya aset akhirnya 2,9 atau 3 miliaran dan dividen yang diterima per tahun itu 297 atau 24 juta per bulan. Dan ini cukup kalau kita asumsikan setara dengan 10 juta per bulan hari ini ya. 10 juta per bulan hari ini itu setara 18,5 juta per bulan nanti 25 tahun lagi dengan catatan asumsi inflasinya 2,5% selama 25 tahun stabil di 2,5%. Paling itu aja dari saya karena sudah cukup lama. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah support. Jangan lupa subscribe, komen, like, share dan seterusnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih.